Hai para siswa SMA Katolik Santo Stanislaus. Hari ini kita akan belajar tentang hidroponik. Apa itu hidroponik? Ada yang tahu? Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Hidroponik itu adalah budidaya tanaman pada air. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani. Hidro artinya air. Ponos artinya bekerja dengan air. Nah, paham ya maksudnya? Awalnya ada seorang doktor namanya Dr. William Frederick Gericke dari University of California. Pada tahun 1936 menciptakan istilah hidroponik untuk budidaya tanaman pada air. Ya, jadi itu pertama kalinya. Ya, Dr. Gericke ini adalah orang pertama yang melakukan percobaan hidroponik berskala besar dengan menanam tanaman tomat, selada, dan sayuran lainnya. Menurut Dr. Gericke ini, hidroponik akan merevolusi pertanian tanaman dan memberikan sejumlah besar pengetahuan baru mengenai pertanian. Gitu. Ada juga pengertian yang lain mengenai hidroponik ya. Kalau dilansir dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, hidroponik itu adalah teknik budidaya yang menggunakan arang sekam atau media tanam lainnya dengan memanfaatkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk cair yang sudah diracik untuk diberikan kepada tanaman dengan cara disiramkan atau melalui irigasi tetes ya. Arang sekam ya, sekam itu kulitnya padi. Jadi kulitnya padi itu kalau dibakar itu akan menjadi arang sekam ya, itu maksudnya. Memang ini tidak ada berkaitan dengan gambar itu. Kalau di gambar itu bukan pakai arang sekam ya. Budidaya sayuran itu bisa dilakukan dengan cara hidroponik ya. Sayuran yang umumnya ditanam dengan cara hidroponik itu misalnya selada, kangkung, bayam, seledri, tomat, masih banyak, lainnya masih banyak yang bisa dilakukan dengan hidroponik ya. Menanam dengan sistem hidroponik itu merupakan cara yang ramah lingkungan. Karena apa? Karena hidroponik ini tidak butuh pestisida. Ya, apalagi kalau pertaniannya pakai rumah kaca atau pakai black net itu yang pakai net hitam-hitam itu. Nah, di situ udah enggak perlu pestisida. Pestisida itu apa sih? Pestisida itu adalah obat penyemprot hama tanaman ya. Itu namanya pestisida. Sistem hidroponik ini akan menjadi solusi untuk berkebun di lahan yang sempit pula ya, atau disebut dengan urban farming ya. Jadi kalau punya lahannya sempit itu bisa memakai hidroponik ini, tidak perlu tanah dan bisa dilakukan dengan cara bersusun bertingkat-tingkat miring seperti itu. Nah, ini pada gambar ada. Menanam dengan hidroponik itu medianya bisa macam-macam ya. Medianya bisa pakai rock wool ya. Rock wool itu
apa ya, nanti di tempat sana kamu bisa lihat ya, rock wool itu semacam kayak gabus-gabus gitu ya. Rock wool ini digunakan sebagai media tanam hidroponik karena punya kemampuan menahan air dan udara dalam jumlah yang besar yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi pada media hidroponik ya, rock wool. Selain pakai rock wool tadi ya, metode hidroponik itu dapat pula menggunakan media yang lain seperti tadi saya katakan pakai arang sekam bisa, pakai kokopit juga bisa. Kokopit itu koko itu kan anu ya, kelapa itu sabut kelapa yang dibakar itu kokopit. Batang dan akar pakis juga bisa. Kerikil, pasir, spons, kapas, gabus, moss, hidroton, perlite, vermiculit, furnis hidrogel. Ya, ada banyak media selain rock wool tadi ya. Tergantung kita mau pakai apa atau adanya yang mana. Nah, seperti itu. Para siswa, sesungguhnya loh ya, sistem hidroponik itu sudah dikenal dan diterapkan sejak lama sekali, yakni sejak abad ke-16 Masehi. Ya, menurut sejarah yang beredar, The Hanging Garden of Babylon itu dipercaya sudah mempergunakan hidroponik. Ya, nah, dari abad ke abad sampai sekarang hidroponik itu berkembang terus. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun juga berkembang ya. Pokoknya mediumnya itu air, itu yang utama. Nah, sebenarnya apa sih kebaikan dan manfaat hidroponik? Oh, banyak. Yang pertama, jelas tanaman bebas hama ya. Bercocok tanam kalau menggunakan tanah ya, itu bisa menimbulkan hama yang berasal dari tanahnya sendiri ya. Nah, kalau menggunakan hidroponik itu meminimalisir atau justru menghilangkan hama yang menjadi musuh tanaman. Kemudian keuntungan dan juga manfaat yang kedua yaitu hasilnya bisa lebih banyak ya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau terserang hama gitu ya bisa sebagian habis gitu. Nah, kalau hidroponik tidak ada hamanya tentu hasilnya juga akan lebih banyak. Lalu berikutnya kita bisa menyetel ya kapan mau panen. Nah, tanamannya bisa dipanen kapan saja ya. Mana yang mau dipanen, mana yang dibiarkan tumbuh besar. Nah, itu kita bisa panen kapan saja, enggak tergantung musim ya. Musim hujan kek, musim kemarau kek. Karena pengairan kita yang mengatur, kita bisa saja memanen tidak tergantung musim. Itu. Yang ketiga itu bebas pestisida. Seperti yang tadi dibilang ya dengan hidroponik, lalu apalagi tanamnya dengan sistem rumah kaca, ya, enggak ada yang namanya hama ikut-ikut masuk di situ. Nah, seperti itu sehingga bebas hama, bebas pestisida. Kalau cara tanam yang biasa gitu hama berdatangan, maka kita harus semprot dengan pestisida. Nah, ini sayuran kalau disemprot dengan pestisida ya, maka kalau tidak dicuci yang bersih dengan air yang mengalir, pestisidanya bisa ikut termakan oleh kita, oleh manusia. Sekali dua kali mungkin tidak terasa. Kalau bertumpuk-tumpuk terus ini bisa menimbulkan penyakit, salah satunya menimbulkan mutasi gen dan menyebabkan kanker. Ya, hati-hati itu ya. Makanya hidroponik ini cukup menguntungkan,
bukan cukup, sangat menguntungkan. Hasilnya lebih banyak, bebas pestisida, ya. Seperti itu, nanamnya bersih, ya tidak kotor-kotor begitu. Lalu panennya bisa kita setel, seperti itu keuntungannya. Para siswa sekalian, menanam dengan hidroponik ini tidak hanya di negara-negara maju ya. Di Indonesia ini juga mulai dikembangkan, terutama untuk daerah-daerah yang lahan tidur atau lahannya sulit ditanami ya. Kalau sulit ditanami, petaninya bingung, tanahnya tidak bisa ditanami, tidak menghasilkan. Apa gunanya tanah luas kalau tidak menghasilkan? Maka biasanya untuk lahan-lahan yang seperti ini akan dipakai hidroponik ya. Negara-negara maju itu sudah menggunakan hidroponik. Jadi kalau zaman dulu Indonesia ini dijajah karena salah satu kekayaan alam dan hasil bumi, sekarang negara-negara maju dengan teknologi pertanian, salah satunya hidroponik ini, mereka sudah mampu memproduksi dan mengkondisikan pertaniannya pakai hidroponik ini. Mereka tidak perlu lagi mengimpor atau bahkan menjajah negara lain untuk produksi pertanian. Mereka mampu menghasilkan bahan makanannya sendiri dengan salah satunya hidroponik ini. Ini sepintas cerita mengenai hidroponik. Nah, nanti kebun jawara hidroponik yang kita kunjungi tidaklah begitu besar, ya. Mungkin juga belum pas kontrak tanamnya, ya. Tapi setidaknya di sana kita bisa belajar bagaimana sih hidroponik. Bisa enggak ya kita dengan modal yang terbatas, peralatan yang ala kadarnya, bikin hidroponik. Nah, coba nanti diperhatikan baik-baik sistemnya bagaimana, ya. Makanan dari tanamannya atau satharanya itu apa saja, ya. Nah, kira-kira bisa enggak ya bikin sendiri di sekolah atau di rumah hidroponik ini tanpa keluar uang yang banyak-banyak gitu? Nah, coba berpikir kreatif dan cerdas. Ini adalah menjadi tugas Anda untuk berpikir secara cerdas dengan melihat kenyataan dan memodifikasi dari pola pikirmu sendiri. Mari kita nikmati perjalanan ini sebelum kita sampai ke kebun hidroponik jawara di Kokop, Bangkalan, Madura.